Hai, saya Rujuan Firmansyah, NIM saya 1806668. Kelas saya PKN 2018A, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya bermaksud untuk menjelaskan mengenai kondisi saat ini, yaitu politik dan pandemi COVID-19. Enjoy dan selamat menyaksikan. Teman-teman, mengenai materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang politik dan pandemi COVID-19. Saya akan berbicara lebih kepada politik nasional, yaitu demokrasi Indonesia dan arah perkembangannya di masa pandemi COVID-19. Membicarakan masa depan demokrasi pada umumnya akan mengarah setidaknya pada dua hal, yakni penguatan demokrasi atau pelemahan demokrasi. Dalam hal pelemahan demokrasi, ada dua model atau varian. Pertama, mengarah kepada kondisi otoriter atau dalam istilah asingnya authoritarian regimes. Dan yang kedua, mengalami kondisi yang disebut oleh Colin Kors pada tahun 2004 sebagai post-demokrasi. Penjelasan mengenai post-demokrasi. Sebelum melangkah lebih lanjut, akan dijelaskan makna post-demokrasi. Istilah ini dipopulerkan oleh Colin Kors, seorang sosiolog Inggris yang pengamat demokrasi. Dalam kondisi post-demokrasi ini terdapat beberapa kecenderungan. Banyak hal yang perlu disampaikan, namun karena keterbatasan, satu hal yang pasti, keterlibatan masyarakat dalam dunia elit politik bersifat terbatas atau antipasial saja. Hampir semua aspek kehidupan politik ditentukan oleh elit, khususnya elitnya elit, atau dalam istilah asing crime crime. Persetujuan pusat atau pimpinan pusat amat menentukan dan mewarnai segenap kehidupan kader partai dimanapun berada. Kondisi demokrasi Indonesia. Beberapa kecenderungan inti post-demokrasi di atas pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi baik pada level nasional maupun lokal. Dengan kondisi demikian, muncullah sebuah demokrasi tanpa demos. Sebenarnya, pada fenomena ini bukan hanya terjadi pada saat ini, namun telah memiliki gejala-gejala sejak awal reformasi, tercermin dari berbagai istilah diberikan oleh beberapa pemerhati politik Indonesia, seperti delegasi demokrasi, primordial demokrasi, dan lain sebagainya. Politik Indonesia tak lama sebelum pandemi COVID-19, tendensi regresi. Kondisi politik kita tak lama sebelum pandemi COVID-19 dapat dikatakan mengalami turning point bagi demokrasi. Ini sebenarnya hanya kelanjutan dari situasi secara umum di tengah terjadi kondisi. Ini tercermin dari upaya pemerintah menularkan berbagai kebijakan kontroversial yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat. Contohnya tentang Undang-Undang Revisi KPK dan lain sebagainya. Ekosistem politik saat COVID-19, bringing the state back in. Ekosistem politik saat pandemi ditandai dengan peran pemerintahan yang diperkuat guna menangani krisis. Dalam setiap krisis, ada tendensi penguatan peran penguasa dengan alasan yang terkait kebencanaan, peperangan, ataupun krisis lainnya. Atas nama pemulihan krisis, pemerintah dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap penting. Kondisi politik dan pemerintahan era pandemi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, secara substansi demokrasi memang tidak banyak perubahan. Kita pada dasarnya masih akan menghadapi problematika demokrasi yang sama. Beberapa fenomena terakhir cenderung mengkonfirmasi hal yang itu rutin terjadi ataupun masih banyak terjadi. Hal itu adalah masih lemahnya check and balance dari anggota DPR. Sekian ulasan atau penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun beberapa kesimpulan yang saya akan paparkan dalam bentuk teks setelah ini, silakan untuk bisa membacanya. Terima kasih dan jumpa lagi.